Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa barik alaihi. Demikian pembacaan salawat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Allahu sallallahu alaihi. Jamaah rahimakumullah, orang yang melakukan kejahatan walaupun badannya sehat, fisiknya kuat, dia akan lemah jika melakukan kebaikan. Itu adalah salah satu dampak maksiat. Ini pembahasan untuk kemarin. Mari kita lanjutkan, yaitu dengan tema dampak maksiat atau keburukan. Akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Kiai Haji Mamunan. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kenikmatan dan kesempatan hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan dampak-dampak maksiat. Maksiat ini kalau secara definisi itu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, melakukan apa yang dilarangnya. Hukum itu yang pastikan cuma dua, wajib dan haram. Wajib dan haram. Kalau sunnah itu masih boleh ditawar, ya. Tapi wajib nggak bisa ditawar, haram nggak bisa ditawar. Wajib harus dilakukan, haram harus ditinggalkan. Walaupun haram suka ditawar-tawar juga ya. Nah, ya, dilakukan. Ya. Sedangkan yang lainnya sunnah, makruh, mubah. Ya. Maka kita pahami maksiat ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus ditinggalkan saja secara hukum dia haram atau wajib. Sekarang sederhana, ya, sederhana saja. Boleh, tapi bisa jadi itu tidak pantas gitu ya. Itu masuk maksiat nggak? Boleh, tapi nggak laik, nggak pantas.
Nah, ini justru ini yang mestinya yang harus kita waspadai. Ya. Kita meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, tapi yang dikatakan dia katakan haram enggak juga, wajib juga enggak. Tapi kalau dilakukan, dia berdampak kepada yang lain atau tidak layak. Memang ini dalam pembahasan akhlak. Nah, kita lihat yang berikutnya. Alful maksiyah. Maksiat itu dia merendahkan diri kita dan tidak punya peduli kepada yang lain. Jadi kalau orang maksiat asik dengan dirinya dan dia tidak peduli kepada yang lain. Kalau orang berbuat baik itu dia tidak asik dengan dirinya. Orang berbuat baik itu, maka perbuatan baik kita itu mestinya kita tularkan kepada yang lain. Makanya itu yang disebut al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat buat kita, tapi diberikan kepada yang lain. Jangan, ntar kalau gua kasih sama dia ngerjain juga dong. Kalau yang baik harus begitu. Harus disampaikan kepada yang lain. Harus diberikan kepada yang lain. Nah, tapi kalau maksiat, annahu yansalih minal qalbi istiqbahaha. Orang kalau demen maksiat itu hilang pada dirinya keburukannya. Jadi bagi dia maksiat itu baik nggak? Baik bagi dia. Karena nilai keburukan orang maksiat itu dalam dirinya sudah tidak ada. Makanya nanti orang maksiat itu bangga. Ya. Fatasiru lahu adah. Maka maksiat yang dilakukannya itu menjadi kebiasaan. Fala yastaqbih min nafsi ru'yatun nas lahu. Dan dia tidak menyadari kalau pandangan orang lain itu kepada dirinya buruk. Biasa saja dia. Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu, dia merasakan tidak ada keburukan dan pandangan orang lain kepada dia itu tidak ada buruk, biasa saja. Wala kalamuhum fihi. Begitu juga kalau disampaikan, ente jangan begitu. Ya. Dia tetap tidak akan terpengaruh karena bagi dia yang dia lakukan itu bukan keburukan. Wahada inda arbabil pusuk huwa goyatut tahattuk wa tamamul ladah. Ini bagi orang-orang yang senang melakukan maksiat, itu adalah puncak ketidakpedulian dan dia sudah menikmati betul. Menikmati apa? Menikmati maksiat. Ya. Apa yang dilakukannya itu sudah menjadi kenikmatan tersendiri. Dan dia sudah menganggap apa yang dilakukannya itu bukan keburukan. Wa tamamul ladah, kenikmatan yang sempurna. Hatta yaftakhir ahaduhum bil maksiyah, sehingga begitu dia melakukan maksiat, dia merasa bangga. Jokowi bangga nggak itu ijazahnya itu? Bangga dia tuh, oh, gue kerjain orang-orang nih. Yaftakhir, ya, yaftakhir. Jadi orang yang melakukan maksiat itu karena dia sudah menikmati maksiat itu, sehingga maksiat itu menjadi kebanggaan. Wa yuhaddis biha man lam ya'lam annahu amilaha.
Dan dia akan cerita kepada orang yang nggak tahu kalau dia habis maksiat. Dicerita. Keburukannya diceritakan. Karena bagi dia, keburukan itu adalah kenikmatan dan kebaikan. Maka dia ceritakan kepada orang yang nggak tahu. Ya makanya kalau kita lihat juga misalkan ada cerita di TV kan, ada acara itu kayak artis-artis itu ya. Ya, macam-macam lah itu, silet segala apa. Ya golok kali ada juga. Ya. Itu kan menceritakan keburukan. Aib. Dan itu menjadi barang yang mahal. Menjadi jualan. Sehingga menjadi kebanggaan. Ya fulan amil tu kada wa kada. Jadi ketika dia melakukan maksiat, dia cerita sama yang nggak tahu. Gua kemarin begini, semalam begini. Ya. Kalau perlu sekarang dia apa? Di videoin gitu ya. Nanti kirim. Wah. Viral. Nah. Padahal ya, wa hadadaru minan nas la yu'afun. Nah, kalau orang sudah seperti begini, ya, sudah tidak bisa dilindungi. Kalau diajak ngaji pasti nggak mau dah. Gampangnya begitu ya. Ya, kalau orang yang sudah begini menikmati maksiat, lalu kita ajak ngaji pasti nggak mau. Ya, pasti tidak tertarik. Makanya wa yasudu alim tariqat taubah. Wa tuglak anhum abwabaha fil ghalib. Kalau orang sudah menikmati maksiat dan maksiat dianggap adalah sebagai kebaikan, maka akan tertutup jalan menuju taubat. Maka kan sebetulnya ya kalau boleh saya sebut, bolehlah ente maksiat. Kalau udah umur 40 tahun berhenti. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Karena kalau orang sudah umur 40 tahun, ya, termasuk Mbah Maimun juga bilang demikian, kalau Imam Ghazali bilang demikian juga, kalau udah 40 tahun dia tidak meninggalkan maksiat, kecil harapan dia bisa meninggalkan maksiat. Kalau sudah umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun itu harus sudah memahami apa yang harus dilakukan berikutnya, dan sudah harus memahami kemarin-kemarin itu apa yang dilakukannya. Kalau keburukan-keburukan harus sudah ditinggalkan. Kalau kebaikan-kebaikan terus dilakukan. Tapi kalau umur 40 tahun masih menikmati maksiat, kalau kata orang Arab, hayhat, udah jauh banget dah. Ya. Nah, itu wa tuglak anhum abwabaha fil ghalib. Maka secara umum orang yang seperti tadi yang menganggap maksiat itu sudah dianggap kebaikan dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa, maka pintu-pintu untuk taubatnya kebanyakan tertutup. Ya, para koruptor itu andaikan tidak ketangkap masih lanjut nggak korupsinya? Masih lanjut. Karena ketangkap, ya, gitu kan ya. Itu bukti yang terjadi. Maka kitab ini memberikan satu ilustrasi yang konkret. Sebetulnya, makanya saya katakan tadi, orang yang maksiat itu ya boleh-boleh sajalah. Dalam pengertian boleh itu karena memang apa? Qala Nabi kullu ummati mu'afin. Setiap umatku, kata Rasulullah, itu dijaga, dilindungi. Dia melakukan maksiat, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu, Allah tahu. Dijaga, ya, dijaga oleh Allah, ya. Artinya maksiat dia itu tidak diberitahukan kepada yang lain. Makanya kita ini sebetulnya nggak ada kita yang benar. Keburukan kita ditutup oleh Allah. Aib kita ini dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita bilang baik, mungkin di hadapan orang baik, tapi di hadapan Allah, no.
Makanya manusia sering ya mengungkap kebaikan-kebaikannya. Dipercaya nggak sama orang? Dipercaya. Apalagi sekalian ngomong baik, ngomong ngasih duit. Ya, wah udah pasti. Saya nih begini, terus ngasih duit. Nggak ada jeleknya tuh. Pasti baik semuanya. Ya, di hadapan manusia. Makanya di hadapan Allah dia masih mu'afin, dilindungi, dijaga. Ya, kecuali illal muhajirun, kecuali yang terang-terangan maksiat, itu lain. Kan orang maksiat diam-diam ada nggak? Ada. Terang-terangan banyak juga. Kalau yang diam-diam itu masih dilindungi oleh Allah. Artinya Allah masih menunggu, karena sebetulnya dia maksiat itu masih takut-takut. Tapi kalau yang terang-terangan ada, itu sudah tidak dilindungi oleh Allah. Wa inna minal ijar ayasturallah al-abad sumayasbah yabdah nafsahu. Orang yang menyatakan dia itu terang-terangan maksiat, sebetulnya Allah sudah tutupi. Tapi dia cerita. Ya. Padahal Allah udah Allah sabar. Makanya orang maksiat langsung nggak diadab oleh Allah. Enggak. Ya, diayun. Masih dijaga. Allah masih sabar menunggu agar maksiat yang dilakukannya jangan dilakukan kembali. Ini enggak. Diceritain, yang lebih parah diceritain, ngajak lagi. Oh, ya. Ya. Bahaya ini. Ya. Sebetulnya ayat surah abda lam sumayasbah yabdah. Allah sudah menutupi maksiatnya di malam hari. Allah sudah menutupi. Tapi pagi-paginya dia ngoceh. Cerita kepada yang lain. Apa kata dia? Ya pulan amil tu yauma kada wa kada. Ente tahu nggak? Semalam tuh anak begini ceritain dah. Apa yang dilakukannya. Ya. Hatikan nafsah. Itu dia membongkar kejelekannya. Makanya inilah perbedaannya di sini. Kalau kita melakukan kebaikan kita jangan diceritakan. Takutnya ria. Tapi kalau kita memang kebaikan kita ini bermanfaat supaya diikuti oleh orang lain, boleh. Cuma sanggup enggak kita? Terjebak enggak dengan ria? Kalau nggak ada saya nih masjid, misalkan gitu ya. Nggak begini. Misalnya. Ya. Karena sebetulnya kebaikan yang kita lakukan itu diceritakan kepada orang lain, yang dengerin juga belum tentu demen. Belum tentu demen ya. Belum tentu. Ya. Tetapi di sini kasusnya orang maksiat, dia menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Wa qad bata yastaruhu rabbuh, padahal Allah sudah menutupi. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Masya Allah. Ya. Begitu sayangnya Allah dengan kita, dengan hambanya. Karena memang maksiat itu hal yang dilakukan oleh hambanya, dia tidak sanggup menahan hawa nafsunya, tidak sanggup menahan godaan setan, dan lain sebagainya. Dan itu sah-sah saja secara manusiawi. Tetapi jangan sampai apa yang sudah dilakukannya itu diceritakan. Nah, antum berani nyeritakan hal-hal yang buruk? Biasanya berdua. Ya? Berdua gitu ya, rahasia ya. Nah, ntar diceritakan lagi kepada yang lain. Nah, ya, memang kan kadang-kadang ada sedikit kebanggaan, Memang itu bahasa setan, promosi setan. Kalau keburukan itu supaya terus, ya, agar
keburukan yang dilakukannya itu diikuti oleh orang lain. Berikutnya, al-ma'asi mawarisul umamul halikah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat yang sekarang ini sebetulnya udah maksiat yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ya, bukan hal yang baru. Ya. Jadi kalau orang sekarang masih maksiat, itu udah ketinggalan. Ya. Karena maksiat itu sebetulnya umat-umat yang lalu sudah melakukan dan mereka dihancurkan oleh Allah. Misalkan di sini, Falutiyah mirasu an qaumi Lut. Lutiyah itu homoseks, itu terjadi pada zaman kaum Lut. Nabi Lut itu kan dihancurkan. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan. Nah, makanya kita ini ya mudah-mudahan di Al-Aqabah ini ya kita harus harus maju ke depan, jangan kembali ke belakang. Datangnya Nabi Muhammad itu kan dalam rangka meninggalkan jahiliyah. Ya. Dengan kata lain, hadirnya Nabi Muhammad itu menuju harapan hidup yang lebih modern. Ya. Sedangkan keadaan-keadaan umat pada masa sebelum Nabi Muhammad itu jahiliyah, termasuk ini. Bahwa maksiat yang terjadi pada kaum Lut itu adalah homoseks, dan ini masih terjadi. Walau fil ardi bil fasad mirasu an qaumi Firaun. Ya. Merasa angkuh, merasa hebat di bumi ini, dan dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, itu adalah warisan Fir'aun. Ya, itu kita sudah harus memahami itu. Makanya kalau kita melakukan maksiat ini berarti udah terlambat. Ya, udah ketinggalan. Karena ahlul ma'asi afsadallahu lahum. Ahli maksiat sudah Allah hancurkan. Berarti kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, siap-siap dihancurkan oleh Allah. Ya. Wa takabbur wa tajabbur mirasu qaumi Hud. Rasa sombong itu adalah warisan maksiat kaum Hud, Nabi Hud. Itu contoh. Jadi jangan sampai kita ini melakukan maksiat, karena maksiat-maksiat yang sekarang terjadi ini sebetulnya itu adalah warisan umat-umat yang lalu. Jadi kalau kita masih melakukan, berarti ketinggalan zaman. Itu berarti mundur lagi ke belakang pada zaman jahiliyah. Nah, maka Islam itu kan sebetulnya menata kehidupan menuju manusia yang lebih baik. Jadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah itu memang merubah pola kehidupan. Jadi kalau antum pernah haji atau umroh itu, suasana Makkah sama Madinah berbeda. Ya. Dan dalam riwayat memang orang Arab yang ada di mana? Di Mekah itu kasar-kasar lah kira. Tapi kalau di Madinah beda. Ya, suasananya lebih nyaman. Ya. Itu perbedaan secara geografis. Makanya Nabi Muhammad diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ketika saya hijrah ke Gang Jambu juga masih juga kayak di Mekah sih. Sekarang sudah mau dekat-dekat ke Madinah, insya Allah. Apalagi sudah ada Aqabah ya. Mudah-mudahan suasananya
suasananya sudah mulai berubah. Ya, orang-orang sini yang dulu-dulu begitu ceritanya. Dulu belum ada masjid. Maka saya datang ke Gang Jambu ini malah sama Haji Incep nggak boleh ngajarin ngaji. Bayangin. Kata Haji Incep, iya Haji Incep, ente jangan ngajarin ngaji Ustadz di sana. Kenapa Kiai? Kalau minta diajarin, ente ajarin. Tapi kalau ente ngajak, pasti ente nggak akan bisa. Makanya kan langkah saya ini datang ke Gang Jambu ini adalah melalui anak-anak kecil. Ya. Di kontrakan saya itu hampir 100 orang itu anak-anak ngaji TPA itu. Datang ke tempat saya itu. Terus berlanjutlah sampai seperti ini. Itu berawal dari anak-anak kecil. Anaknya udah gede, Nana ya? Ya, salah satunya Nana itu. Ya, sudah punya anak lagi. Ya. Kalau yang gede-gede yang sudah mulai ada masjid, sampai sekarang aja masih ngelawan aja sama saya. Ya, ibaratnya kan gitu. Oh, makanya saya membuktikan betul itu apa yang disampaikan oleh almarhum. Cuma memang perjalanan saya di sini ini belum dilihat secara konkret oleh almarhum. Beliau keburu meninggal. Ya. Tapi proses perjalanan saya di sini ini adalah wasilahnya almarhum Kiai Acep Abdul Syukur. Sampai tadi ada kalimatnya, ente jangan ngajarin ngaji. Termasuk saya disuruh berhenti jadi ketua DKM juga dia yang nyuruh itu. Ustaz, udah ente nggak usah jadi ketua DKM. Saya nggak nanya kenapa enggak. Alhamdulillah udah siap ada yang gantiin waktu itu. Tanpa komentar apa-apa. Nah, ya. Jadi proses terhadap kehidupan maksiat ini memang sudah tentu berlanjut. Makanya kita berupaya meninggalkan karena maksiat itu adalah warisan-warisan umat-umat yang lalu. Ya. Kalau di Gang Jambu di sini kan ceritanya dulu banyak yang main judi dan lain sebagainya. Banyak teluh ya Bang Simong. Ya gitu ya. Nah, itu cerita-cerita masa lalu. Ya. Sampai temannya Haji Agus itu bilang ketemu saya, Ustadz, ente masih betah ya di Gang Jambu, kata dia begitu. Ana udah nggak tahan tinggal di Gang Jambu, kata dia. Ya, pindah. Ya. Kemudian hawanul asi ala rabbih. Ya. Orang maksiat itu hina di hadapan Allah. Nah, cuma hina di hadapan Allah itu seperti apa memahaminya? Karena ternyata korupsor itu kelihatannya nggak hina ya. Rumahnya baru, mobilnya banyak, istrinya juga banyak. Bagaimana antum memahaminya nih? Ya, secara hakikat, nah ini dia. Secara hakikat, kalau dia ahli maksiat, itu hina di hadapan Allah. Makanya kan kesalahan kita ini terjebak pada urusan dunia. Ya wallahu alam lah ya. Sampai kasus yang terjadi di negeri kita tercinta ini urusan ijazah itu kan masih aja yang udah ngebela itu kan. Luar biasa itu. Karena apa? Karena ada duitnya. Itu aja sebetulnya. Ya. Di hadapan manusia kelihatannya dia mulia dalam tanda kutip. Padahal kalau kita menyadari yang namanya maksiat itu adalah hina. Memang di sini hinanya di hadapan Allah. Yang jadi masalah hina di hadapan Allah tapi mulia di hadapan manusia. Ya, ini dia. Ya, anal maksiyah sababu lahwanul abad ala rabbih wasukutu min ainihi. Orang maksiat itu menjadikan hina di hadapan Allah dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ketika kita meninggalkan maksiat, sebut sajalah tidak sholat. Kan biasa-biasa aja lah. Nggak ada.
Bahkan orang dengan alasan sibuk, dia berani meninggalkan sholat. Nah, kalau sekarang kita pahami maksiat dalam pengertian, kalau tidak hadir ke majelis akobah ini maksiat apa enggak? Maksiat. Ini supaya kita memahami maksiat itu adalah meninggalkan kebaikan yang kebaikan itu biasa kita lakukan. Sehingga kalau kita sudah melakukan kebaikan, ya, sudah melakukan kebaikan berulang-ulang, lalu kita meninggalkan, itu kita harus nyatakan pada diri sendiri maksiat. Ada kerugian. Jangan bilang begini, ya gue baru sekali doang. Ya, lu udah 3 kali, gue baru sekali. Jadi dianggapnya biasa. Cara berpikir kita, ya, kalau sesuatu sudah kita lakukan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi hadir ke majelis ilmu ini kan hukumnya fardun, cuma memang ghairu muaqqat. Waktunya tidak ditentukan. Nggak hadir hari ini, nggak hadir malam Sabtu, bisa hadir malam Rabu. Kira-kira begitu. Padahal meninggalkan malam Sabtu ini mestinya itu sudah kita anggap maksiat. Ini untuk memahami bahwa kalau orang sudah melakukan kebaikan, upayakan jangan ditinggalkan. Jadi kalau antum sudah mulai sodakoh hari Jumat 1 dus, nikmati aja. Tiap Jumat 1 dus terus, lawan aja. Ya, wah nggak punya duit, lawan aja. Kalau perlu ngutang misalkan gitu. Ya boleh aja asal Farhan mau. Kan itu urusan Farhan itu. Maksud saya adalah itu kan sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan. Makanya kan dalam melakukan kebaikan ini yang perlu kita harus waspadai adalah tentang keistiqomahan kita. Istiqomah atau tidak. Jadi melakukan kebaikan itu bukan hanya mencoba. Kalau itu sudah kebaikan dan itu yakin, mulai dan berlanjut. Maksud saya ini harus menjadi cara berpikir dulu. Ya. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan kebaikan, ya, di sekeliling kita sudah banyak yang menggoda. Akal-akal sudah mulai nakal. Masa tiap minggu ente sodakoh apa? Air aufia atau sekarang apa? Pokoknya nanti ada pikiran-pikiran. Padahal kalau udah, ya, kalau sudah mulai jangan berhenti, kira-kira gitu. Bagaimana memahaminya itu? Ya, karena kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita, kan kita bisa melakukan sesuatu. Siapa yang memberikan itu? Allah. Berarti kalau kita tidak bisa melakukannya, jangan-jangan diambil lagi oleh Allah. Kira-kira begitu. Ya. Jangan. Makanya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya, walaupun dalam hidup ini kan kita tidak bisa melakukan 2 pekerjaan dalam satu waktu. Makanya harus betul-betul kita memahami prioritas. Mana yang lebih harus didahulukan. Saya mestinya malam ini nih ada tahlilan malam ketiga nih, jamaah saya meninggal di alam indah. Saya nggak tahu kalau giliran saya ngajar, gitu kan? Tapi ya udah, saya pastikan di sini. Kayak begitulah contohnya. Ini nggak gampang ini. Ya, nggak gampang untuk bisa memilih. Dan memilih begini kan bukan karena memilih apa-apa, Allah nanti yang mengarahkan sebetulnya. Ya. Jadi bukan berarti karena kita
pinter enggak, Allah yang mengarahkan. Mana yang harus kita lakukan? Dua-duanya baik. Apalagi kalau di sono ada amplopnya, di sini kagak ada amplopnya, milih mana? Milih mana coba? Hah? Ada amplopnya. Hah? Iya kan kira-kira begitu gampangnya itu kan. Ini biar saya contohkan agak ekstrim sedikit. Ya. Harus belajar ke Uday. Jadi ini dalam hidup tuh ada begitu. Ya. Karena bagaimanapun yang kita lakukan hari ini kebaikannya bukan sekedar kebaikan hari itu, bisa berwujud berikutnya. Ya, kalau saya contoh agak ekstrim itu ya. Ya. Kalau dalam kasus satu ada amplopnya, satu enggak, milih yang mana? Ada amplopnya dong. Logika mana yang mau dipakai? Enggak ada. Iya kan? Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Mestinya kan begitu ya. Mestinya saya nggak milih ini mestinya. Ini contoh saja ya, karena kita kadang-kadang dalam keadaan tertentu sulit mengambil itu, nggak gampang, sulit mengambil keputusan itu, apalagi kalau sudah berhadapan dengan fulus, ya, ini sudah menjadi raja di raja ini, nggak bisa ditinggalin. Ya. Nah, kehinaan kita di hadapan Allah ini adalah karena melakukan maksiat. Nah, makanya tadi kan, ya saya pernah ditelepon oleh teman saya, Ustaz, antum khatib Jumat di mana? Di sini. Ustaz, di sini aja nih, amplopnya gedean. Aduh. Kan asik juga dia. Iya. Antum di sini, udah sini aja nih. Amplopnya gedean. Itu luar biasa itu. Ya Allah. Ya, godaannya luar biasa. itu contoh ya, contoh. Maka bagaimana kita bisa mengukur kehinaan kita di sini adalah jangan hanya di hadapan manusia, ya, karena di hadapan manusia bisa jadi kelihatannya istimewa, mulia, padahal di hadapan Allah lah. Karena kan sebetulnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjalani hidup ini kan sebetulnya dengan Allah, bukan dengan manusia sebetulnya. Manusia itu hanya apa ya, objeknya saja. Tapi bagaimanapun sebetulnya semua yang kita lakukan ini adalah urusan kita dengan Allah. Sehingga kayak tadi tuh, prioritas tadi, ya, tidak gampang itu. Ya. Ya maka jangan heran juga akhirnya orang-orang mengejar urusan dunia. Ya. Ada lagunya itu ya. Kenapa? Ada lagunya. Oh, ada lagunya ya. Ada lagu. Iya, itu gambarannya. Makanya kan yang harus kita pahami, kalau orang sebetulnya kalau sudah hina di hadapan Allah, sebetulnya dia merasakan kehinaan itu. Cuma orang lain nggak tahu. Kelihatannya sih keren aja. Ya, kelihatannya keren aja. Tapi kalau ada yang tahu, lu jangan cerita lu ya, ya. Iya. Karena kalau orang sudah hina di hadapan Allah, sebetulnya dia sudah hina. Minimal dia merasakan sendiri. Karena kan kehinaan kita, kesulitan kita kan tidak pernah dirasakan oleh orang. Tapi kalau kita di hadapan orang kan kelihatannya senyum-senyum baik. Kelihatannya senang aja padahal gitu. Wa may yuhinillah famalahu min mukram. Kalau orang sudah hina di hadapan Allah, nggak pernah ada rasa kemuliaan dirinya. Cuma orang tidak merasakan aja. Cuma orang bilang, makanya kan kenapa kita sering menganggap orang lain enak dia mah. Kalau kata dia enakan lu. Kan gitu. Karena apa yang dirasakan oleh kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Ya.
Ya, makanya kan kalau antum melihat orang-orang yang merasa dirinya hebat itu dianggap. Ada beberapa teman saya itu jadi anggota dewan hanya 1 periode aja. Kenapa ya Allah Ustaz, dosanya banyak banget, kata dia. Dia ngerasain padahal selama ini kita kalau ngeliat anggota dewan canggih apa enggak? Oh, gue kayaknya pengen kayak dia itu. Udah cerita teman-teman saya begitu banyak. Ente kenapa? Ya Allah Ustaz. Udah ceritanya ngeri-ngeri lah. Karena kan teman-teman saya memang ngerti agama ya. Ada dasarnya gitu kan. Jadi dia mau nggak mau itu bergelut betul begitu tuh. Selama dalam perjalanan. Nah, Haji Agus banyak ceritanya itu. Iya. Memang bukti begitu. Tahu-tahu katanya di mobil saya udah banyak amplop, dia bilang. Amplopnya dari mana saya nggak tahu. Iya, saya ambil aja katanya. Paham saya juga katanya itu. Jadi rata-rata cuma 1 periode itu. Udah nggak tahan. Akhirnya rindu mau jadi ustadz lagi aja dah kayak dia. Ustadz mah nggak ada duitnya, nggak apa-apa. Jadi memang nggak bisa, ya. Makanya tadi kalau dia sudah merasakan hina di hadapan Allah, sebenarnya di hadapan manusia nggak ada artinya, cuma penampilan doang, ya, iya, gaya doang gitu kan. Padahal sebetulnya, waduh, gua sebetulnya kayak apa ini hidup. Ya. Wa inna admahumun nas fi dhahir lahajatim ilaihim aw khaufan min syarrihim wa hum fi qulubihim ahqar syai'in wa ahwan. Nah, walaupun tadi di hadapan manusia secara dhahir kelihatannya dia orang hebat. Disambut enggak? Disambut. Anggota dewan mau datang, ini mau datang, disambut. Tapi sebetulnya khaufan min syarrihim, dia menyadari betul keburukan yang dilakukannya. Wahum fi qulubihim ahqar, dan dia dalam hatinya itu betul-betul merasa terhina. Ya, makanya kita harus betul-betul menjalani hidup ini tadi. Ya, taat itu kan masih sangat relatif lah, taat. Artinya banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau orang sudah melakukan keburukan, itu kan yang tahu hanya dirinya. Ya. Walaupun Allah tadi yu'afi, masih melindungi, masih dijaga ya. Cuma tadi akhirnya apa? Ngajak orang cerita kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya al-ma'siyatu turisuddulla. Maka maksiat itu mewariskan kehinaan. Cuma yang merasa hina itu dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ini yang susah. Kalau bahasa Kiai Haji Jainuddin MZ, yang ribut kan cuma orang doang, Allah kagak ribut katanya. Artinya Allah tahu kita maksiat, tapi Allah masih menjaga. Tapi orang ributnya luar biasa. Nah, makanya orang daripada apa? Daripada ribut supaya ditutup-tutupi. Makanya kalau orang itu dinyatakan dia tidak baik, bagiin duit aja berubah nggak jadi baik? Berubah. Ya, bagiin duit selesai berubah. Anal maksiat turisudullah wala buddha. Jadi yang namanya maksiat itu pasti mewariskan kehinaan. Tidak mungkin tidak, pasti. Ya. Karena perasaan hina ini kan kita bawa sendiri. Ya. Di depan orang banyak kelihatannya tidak hina. Tapi begitu menyendiri terasa betul. Ya. Fainal izzah kulul izzah fi ta'atillahi ta'ala. Nah, kalau kita ingin mulia tidak ada jalan lain, kita taat kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada jalan lain yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mulia,
tidak menjadi manusia hina kecuali hanya dengan taat kepada Allah. Nggak ada jalan lain. Ya. Sudah tentu berproses, ya. Karena bagaimanapun maksiat-maksiat kecil masih dinikmati juga kan, gitu kan? Ya. Makanya terus berproses. Perjalanan hidup. Makanya tadi dikasih sampai umur berapa? 40 tahun. Ya. Ya. Kalau sudah 50 lebih masih begitu, wah, agak berat nanti. Secara psikologis begitu. Ya. Nah, makanya kan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kalau sudah sebelum 40 tahun, wah itu sudah ada harapan. Tapi kalau sudah 40 tahun lewat, ya, masih nyawer, misalkan gitu, berat itu. Ya. Karena memang al-izzah kullul fa innal izzah kullul izzi bi taatillah. Karena kemuliaan itu tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali dengan taat kepada Allah. Walaupun mungkin di hadapan manusia kelihatannya hina. Bisa kan ya? Orang maksiat di hadapan manusia kelihatannya mulia. Tapi di hadapan Allah tidak. Taatullah, orang taat kepada Allah kelihatannya di sisi manusia mungkin dia hina. Tapi di sisi Allah dia mulia. Makanya kan ada orang mengatakan orang yang rajin sujud itu sujud, ya, suaranya di bumi tapi terdengar di langit. Nah, gitu. Ya. Sujud itu kan kita di bumi, ya, tapi suara itu terdengarnya di langit. Maka tadi kemuliaan seseorang itu tadi itu hanya bisa didapatkan kalau dia taat kepada Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, kemuliaan itu milik Allah. Tidak ada milik yang lain. Artinya apa? Kalau kita ingin mulia, hanya dengan taat kepada Allah. Walaupun di hadapan manusia kita belum tentu mulia. Kalau ibarat ada kumpul-kumpul tuh kita duduknya di belakang. Yang di depan kelihatannya mulia semua tuh. Paling depan koruptor semua kira-kira. Misalnya gitu. Ekstrimnya begitu ya. Ya. Tapi kelihatannya mulia. Ya. Itu gambarannya, ya. Nah, makanya ya kadang-kadang saya senang juga kalau ada kumpulan-kumpulan kiai itu. Itu kalau saya kini mereka mulia. Itu justru pada kagak mau duduk di depan. Ente aja. Itu bedanya. Ya. Kalau sudah ada acara itu cuma yang apa? Yang akhirnya yang duduk di depan yang apa? Yang paling tua. Nah, gitu. Ukurannya yang paling tua. Ya kan para kiai yang teman-teman saya itu kan yang tua ada, yang muda ada. Tapi tetap mendahulukan yang tua. Tapi kalau urusan pejabat kan enggak. Ya kan? Enggak ada urusan dah itu. Dia rajin korupsi tapi pangkatnya tinggi tetap di depan lah kira-kira gitu. Itu membedakannya di situ. Ya. Makanya karena harus kita yakini bagaimanapun kita mau mulia kan? Tidak ada jalan untuk mendapatkan kemuliaan kecuali dengan taat kepada Allah. Ya. Taat kepada Allah itu kalau secara hukum kita melakukan yang wajib. Tapi tidak cukup yang wajib saja. Harus juga yang sunnah. Sholat duhur wajib. Ya. Tapi antum ngerjainnya jam 2. Bagus nggak? Bagus. Bagus tetap. Karena melakukan yang wajib. Insya Allah masih mulia di hadapan Allah. Tapi ada yang lebih bagus. Tepat pada waktunya. Apalagi berjamaah. Ngukurnya begitu. Maka sekarang posisi antum di mana? Ya, kan
Dalam ibadah ini pertama yang penting melakukan dulu. Jangan meninggalkan. Nah, ketika sudah melakukan, harus mencari mana yang lebih utama. Makanya nggak boleh pertanyaan, emang sholat di rumah nggak boleh? Boleh, siapa yang melarang? Tapi sholat di masjid berjamaah lebih utama. Ya. Jadi jangan jangan kita sudah merasa puas kalau kita sudah melakukan kebaikan. Karena dari kebaikan yang kita lakukan ada kebaikan lagi. Itu dalam bahasa ibadah namanya yang fadhail, yang utama. Tadi sholat duhur jam 2 boleh. Tapi tepat pada waktunya lebih bagus. Tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid paling bagus. Itu tingkatannya ada. Makanya harus kita latih menuju ke sana. Ya. Supaya kita tidak bangga melakukan kebaikan, karena dari kebaikan yang kita lakukan masih ada kebaikan berikutnya. Dan itu harus dikejar. Makanya kan target semua yang kita lakukan itu adalah kan takwa. Menuju manusia takwa. Karena kalau sudah sampai pada derajat takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena kalau sudah pada derajat takwa itu bukan tidak ada masalah dalam hidup ini, ada masalah tapi cepat selesai. Bukan hanya ada masalah cepat selesai, tapi ada rezeki yang kita mendapatkannya dengan tidak diduga-duga. Nah, makanya menuju takwa ini adalah sesuatu yang harus kita kejar. Ciri orang bertakwa itu apa? Kalau saya sederhana aja ciri orang bertakwa itu. Ya. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mendirikan sholat. Sholatnya di mana? Sholatnya sudah tentu berjamaah di masjid. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rizki yang didapatkannya itu diinfakkan. Walaupun sehari 1000. Itu aja coba dilatih. Lama-lama juga kagak demen 1000. Bisa jadi 2000, 5000. Karena kan kebiasaan itu, kalau saya kan suka menganalogikan yang perokok. Kalau perokok itu kan selalu enak kan, ngambil lagi nggak? Sama dengan kebaikan sebetulnya. Ada kerinduan. Apalagi kebaikan. Maka sampai Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, memang betapa kebaikan itu tidak bisa diukur. Makanya kalau orang melakukan kebaikan itu, ada kapoknya nggak? Nggak ada. Tapi kalau kapok berarti belum melakukan kebaikan dia. Nah, gue nyesel banget gue ngasih sama dia tuh duit. Gue besok agak dah. Kalau kebaikan itu kita sudah merasakan nyaman dan kita ingin melakukan berikutnya. Makanya kan yang ada mantan preman. Karena jadi preman capek ya, akhi. Mantan Ustadz cuma teman saya dong. Capek jadi preman itu. Ya. Dia harus begadang, harus berantem gitu kan. Nah, makanya ada mantan preman. Saya kira ini ya, sudah jam 9 jam saya mah itu. Ya betul ya? Nah, sudah jam 9. Jadi ini kaitannya dengan maksiat. Makanya walaupun pengertian maksiat harus dinaikin. Pengertian tadi, antum yang biasa ngaji malam Sabtu, kalau nggak ngaji berarti antum maksiat. Kira-kira begitu. Maksud saya supaya kalau kebaikan itu sudah kita lakukan, ya, karena hadir ke majelis ilmu ini nggak ada tandingannya ya, akhi. Nggak ada tandingannya. Ya, saya ngurusin yang lain. Apakah yang dilakukan itu lebih mulia daripada hadir ke majelis ilmu? Ya. Walaupun tetap prioritas itu ada, ya.
Tapi bukan berarti bini ente sakit, pengen ke dokter ente ngaji dulu, bukan berarti begitu. Harus arif di situ. Ya, supaya kebaikan kita ini kebaikan bukan hawa nafsu. Kebaikannya betul-betul sesuai dengan ketentuan syariat, dan habis melakukan kebaikan tuh kelapangan dada ada. Nyaman. Berarti kita tidak salah milih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan tentang dampak maksiat. Salah satunya adalah di mana maksiat itu ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi, dan orang yang bermaksiat itu hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mulia di hadapan manusia. Sebenarnya rendah juga dia apabila dia introspeksi dirinya sendiri. Meninggalkan kebaikan yang biasa kita lakukan maka termasuk maksiat karena ada kerugian di dalamnya. Jika kita ingin mulia, tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berseru-serukan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Baikul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman untuk malam minggu besok, ada undangan dari Bapak saudara kita, Bapak Toto, melaksanakan selamatan akikah anaknya Mbak Daisa. Ya. Di rumah kediamannya di mana Pak? Di Alam Indah. Alam Indah. Ya, dekat Alam Indah lah. Diinformasikan di grup ya. Demikian. Malam minggu sekarang nih. Ya, malam minggu besok. Iya besok. Ya. Kumpul di mana kumpul? Kumpul dari masjid berangkat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh Pak Haji? Ya. Ngopi lo, ngopi. Oh iya. Kalau ada kesempatan mau usek juga pasti korupsi. Cuma mau tanya gini, mau tanya. Bukan masalah korupsi, bukan. Macam berzina, ngomongin orang, menggunting orang, itu termasuk maksiat. Iya. Pak Haji. Iya masih ya. Maksiat juga. Parah, berarti dosa itu. Iyalah. Padahal itu pengalaman sendirinya. Kan lebih baik nanya memastikan. Begitu. Iya. Cuma kan Satu asik. lagi. Udah jawab tuh yang pertama ya udah ya. Iya, udah. Nah, terus terang aja Pak Ustadz, usia saya sekarang 45. Banyak lah. Mau sholat subuh tuh agak susah, tapi kadang-kadang saya berjamaah, kadang-kadang tidak. Inginnya setiap istilahnya sholat 5 waktu, maunya ibadah. Tapi terkadang berat nih. Gimana caranya Pak Ustadz? Meningkatkan. Apa di sama istri di pakai air atau ember? Saya sebelum musab saya juga pusing bangun jam berapa harus subuh? Jam 3 Pak, udah bangun. Jam 3 kok. Jam 3 subuh udah bangun. Tidur lagi. Kencing doang ya? Ya. Kencing doang. Tapi setelah itu kan jam 5 lah paling nggak bangun lagi. Gimana anaknya mau nginep? Oh, saya pergi 5. Anaknya udah nggak ada di rumah Pak, saya berdua doang istri. Di rumah itu. Ya, memang kebaikan itu juga harus ada kebiasaan. Iya. Jadi kan mestinya kan orang yang sudah melakukan kebiasaan itu nanti akan terasa. Ini masalahnya membiasakan dulu. Kepengenan memang tetap harus, kan ada, sebetulnya ada diniatkan. Kalau antum, Rasulullah menyatakan
Kalau pas tidur itu minta kepada Allah, saya mau sholat tahajud. Ya, akhirnya bangunnya jam 5. Iya tahajud. Iya, nggak tahajud, itu dapat pahala tahajud tetap. Oh, niat aja. Niat aja, cuma jangan main-main dengan niat karena itu urusannya dengan Allah. Karena kalau ente main-main dengan niat bahaya itu. Karena kan niat itu kan di dalam hati. Dan niat itu urusannya hanya dengan Allah. Kalau ente niatnya diundang sama teman ente, oh Sep datang ya ke rumah saya, iya. Itu ente bahasanya sih insya Allah, tapi sebenarnya ente nggak mau datang, tapi ngomongnya insya Allah. Itu kan beda nanti. Itu. Dalam hadis ada, kalau yang bangun istri dulu, boleh istri cipratin air ke suaminya. Kalau suaminya bangun dulu, boleh nyipretin air ke istrinya. Sampai begitu. Boleh. Cuma insya Allah istri ente ngambek apa enggak digituin. Nah, intinya ya itu tadi. Rasul sampai memberikan begitu. Untuk supaya kita bangun cipratin air. Yusabbu bil ma, dicipratin air. Karena memang dalam posisi seperti itu yang namanya ngantuk, itu wajar ngantuk itu. Tapi penyebab ngantuknya itu bukan hanya fisik. Kan kalau dalam riwayat, orang yang pagi tidur itu kan diikat 3 ikatan itu oleh setan. Termasuk telinga kita dikencingi sama setan. Supaya apa? Supaya tidur nyenyak. Itu hadisnya begitu. Makanya memang udah kita rada ogah, ini rada ogah, ya dikencingin setan, diikat, udah pas namanya udah. Makanya harus dilawan.